Sensasi Lienkung di Kuil Kesadaran Klenteng Tai Kak Si Gang Lombok, Semarang. Lienkung ala Tao. Lienkung dapat menjadi praktek yang berharga bagi umat yang belajar agama Tao Dai Sangmen. Idealnya, Anda harus selalu merasakan kesadaran diri yang lebih dalam, bahkan segar dan rileks setelah sesi Lienkung tanpa merasa kelelahan. Pastikan Anda melakukannya setiap hari, karena ini akan membantu melatih pikiran Anda untuk menjadi lebih sadar sepanjang hari. Itu adalah beberapa poin dari sebuah artikel di website taotsm.org yang berjudul Lienkung ala Tao. Sumber tautan artikelnya ada di bagian deskripsi konten video ini. Nah, tetapi kali ini saya ingin berbagi pengalaman Lienkung yang saya alami pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 di Klenteng Tai Kak Si Gang Lombok, Semarang. Kebetulan saat itu saya masih sedang berada di Semarang karena hari Sabtunya mengikuti upacara perabuan atau kremasi kakak ipar saya pada hari Sabtu 28 Januari 2003. Nah, sekilas tentang Klenteng Tai Kak Si. Klenteng Tai Kak Si merupakan salah satu klenteng tua di kota Semarang. Didirikan pada tahun 1771. Wah, itu berarti berapa ya? Sekitar hampir 3 abad yang lalu ya. Masyarakat Tionghoa bergotong royong menyumbang berbagai keperluan pendirian tempat ibadah mereka. Bukan saja sumbangan uang, tapi juga berbagai bahan bangunan, tukang batu, tukang kayu, ahli ukir, dan banyak lagi didatangkan dari berbagai tempat. Konon, patung para dewa dan dewi didatangkan langsung dari negeri Cina. Tahun 1772, setahun semenjak mulai dibangun, klenteng itu telah berdiri dengan megah dan kokoh, menjadi klenteng terbesar di kota Semarang. Klenteng Tai Kak Si sendiri artinya adalah kuil kesadaran. Dan benar teman-teman, di sini saya mengalami sebuah momen pencerahan dan kesadaran. Berikut kisah kesadaran dan pencerahan yang saya alami. Saya beri judul Sensasi Paling Berkesan di Altar Dewa Yantian Xiangte. Tidak ada niat dan permohonan khusus yang saya panjatkan pada saat saya melakukan sembahyang di sana. Di masing-masing altar selain berkah energi dewa untuk membantu menguatkan energi spiritual saya yang saya rasa masih kurang memadai. Setelah sembahyang pada satu demi satu altar yang ada, tibalah saya di altar Dewa Yantian Xiangte atau Yantian Xiangte, bahasa sebutan istilah Hokkiannya, yang altarnya diberi nomor 28 di Klenteng Tai Kak Si. Posisinya ada di sayap sebelah kiri dari aula besar atau aula utama. Mumpung suasana cukup sepi dan nyaman melakukan Lienkung, maka saya pun cukup leluasa untuk mengerjakannya. Baru beberapa saat gerakan Lienkung dimulai, maka gerakan tangan kiri saya seperti memegang benda yang tergambar dalam pikiran, bentuknya kurang lebih mirip gambar emas khas orang Tionghoa, sembari kalimat-kalimat petuah berikut terdengar di kalbu. Emas adalah perlambang dari nilai kemurnian dan proses pemurnian sebuah kualifikasi logam yang masuk kategori logam mulia. Setelah paham blueprint Xiu Tao, isilah hidupmu dengan usaha nyata yang berkelanjutan untuk melakukan langkah-langkah meningkatkan kadar kemurnian dirimu, kadar ketulusan batinmu. Jalanilah dengan tekun dan ikhlas,
laluilah dengan telaten dan konsekuen proses pemurnian diri untuk lepas dari noda dan residu kelamnya dan terkontaminasinya kesadaran jiwa hingga sukmamu. Proses pemurnian ini memang tidak enak rasanya, tapi bisa dilewati bila pemahaman, pengertian, dan kesadaranmu tentang makna perlunya dan butuhnya kamu melewati proses pemurnian ini. Ketika nilai diri dan kadar kemurnian dirimu meningkat, semurni ibarat emas dalam satuan karat yang berangsur meningkat, mulai 18 karat, 22 karat, hingga 24 karat, maka cahaya kemurnian jiwa dan sukmamu, sinarnya, bobotnya, kaliber dan skalanya memancar sekaligus menarik manfaat dan kegunaan bagi dirimu, bagi keluargamu, dan bagi masyarakat. Ingatlah selalu untuk menggenggam di tangan kirimu perlambang emas yang aku anugerahkan kepadamu, agar kamu ingat bahwa momen Lien Kung dan Tao Ying Su adalah momen pemurnian dan peningkatan kadar watak unggul dan murninya ketulisan dari dirimu. Itulah sensasi Lien Kung yang saya alami di kelenteng Tai Kak Si, di mana terasa di badan ini dialiri energi atau seperti balon dipompa dengan semacam energi yang segar, kokoh, mantap, dan padat. Sepulang dari kelenteng Tai Kak Si, maka pada sesi-sesi Lien Kung saya sempatkan untuk membentuk posisi dan postur tangan kiri seperti menggenggam emas, semirip dengan postur badan saat Lien Kung di depan altar Dewa Yantian Siang Te. Dan ternyata sensasi energial yang saya alami di sana terulang kembali, membawa perasaan segar, jiwa dan pikiran menjadi penuh semangat. Dengan kata lain, kebutuhan saya untuk mendapatkan cara untuk mendongkrak kondisi energial saya yang kurang memadai, sekarang sudah ketemu salah satu caranya, seperti yang diajarkan oleh Dewa Yantian Siang Te. Kini, Lien Kung menjadi sebuah momen yang mengasihkan, karena apa yang dituliskan di artikel Lien Kung ala Tao di website Tao.tsm.org benar-benar nyata dan saya alami sendiri. Di situ tertulis, idealnya Anda harus selalu merasakan 1. Kesadaran diri yang lebih dalam, 2. Segar dan rileks tanpa merasa kelelahan setelah sesi Lien Kung. Nah, sekarang udah kejadian pada diri saya. Ayo, kamu jadi kepingin ya. Oke, sedikit tambahan pengetahuan. Apakah logam mulia itu? Logam mulia adalah logam yang mampu tahan terhadap korosi dan oksidasi. Sehingga logam ini tidak berkarat, keras, tahan banting, tidak lapuk, tapi mudah dibentuk. Itulah kualifikasi logam mulia. Nah, kalau kalian sempat ke Semarang, jangan lupa juga untuk mampir bersembahyang di Tao Kwan Sinar Tao Wan Fugong Tai Sanmen Jayopai, Jalan Madukoro, Blok A, _BB, Tawang Mas, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ditunggu ya. Terima kasih.